Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini, di malam yang sangat indah ini, semoga saudara seluruh kawan-kawan sahabatku di tanah air penuh rezeki, penuh keselamatan, penuh kesehatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini saya didatangi oleh seorang saudara yang konon katanya dari daerah. Beliau ini memberitahu kepada saya, meminta tolong karena istrinya sering ke dukun, nggak tahu masalahnya apa. Jadi beliau itu minta tolong kepada saya untuk menahan atau melarang ke dukun karena nggak ridho istrinya sering pergi-pergi ke dukun. Suaminya merasa nggak terima gitu dan tidak takut terjadi apa-apa karena banyak hal-hal yang aneh gitu. Makanya nih suaminya nih minta tolong sama saya untuk mendatangi rumah dukun. Ayo kita ikutin. Ayo. Gimana rumah? Itu Pak, belok kanan lurus sampai Pak. Tahu taman. Assalamualaikum. Dek, kamu Ya, ngapain dia di sini, Dek? Sama saya hanya siapa tahu aja bisa ini nenangin orang tua saya biar kasihan sama cucunya juga sama saya. Gak boleh, Dek. Kamu gak boleh ke tempat-tempat dukun. Kamu gak tahu, dukun tuh musrik, gak boleh. Ya Kamu itu siapa? Saya suaminya, Meskipun usamanya duduk yang sopan dong. tapi saya gak suka. Ya Kenapa istri duduklah. saya ada di sini? Duduk, ini kan rumah saya. Permisi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Saya diantar suaminya datang ke sini Iya, karena suaminya khawatir istrinya sering pergi-pergi ke orang pinter. iya. Nah, suaminya tuh ngajak saya untuk jemput istrinya. Nah, makanya ada perjanjian apa ini kayak gitu. Saya mau tahu. Maksudnya Ya perjanjian apa? Ya mbaknya ini minta apa gitu. Oh, Mbak ini minta solusi sama saya. Solusi apa? Solusi masalah rumah tangganya. Karena ibunya menelantarkan dia. Ibu kandungnya. Iya, ibu Terus kandungnya mbaknya sendiri. ngasih apa gitu? Ya kasih saya jalan keluar aja. Oh, kasih Dan- jimat ya, gitu. kasih jimat sama saya. Emang bisa terkabul? Yang udah-udah bisa terkabul. Banyak kok yang berhasil. Ya ini malah yang ada bikin hawanya mbak ini panas. Goib yang nggak bukan inilah, bukan jalur yang solusi itu kasih jalur agama didikan yang baik kayak gitu. Udah, sampean gak usah ikut campur urusan saya. Oh. Ini urusan saya sama si Mbak ini. Tapi saya nih, Mbah, terus terang nih ya. Saya rumah tangga itu jadi kacau. Saya jadi berantakan, jadi harmonis. Yang bikin kacau itu sampean sendiri. Kenapa saya? Kenapa dia ke Mbah? Saya nggak setuju kalau ke Mbah. Mbah, saya nggak suka istri saya ke dukun-dukun. Ini urusan istri sampean datang ke saya. Tapi saya nggak suka loh. Ya tinggal sampean aja yang ngomong sama istri sampean. Ya apa masalahnya apa sih mbak? masalahnya saya minta sama orang tua biar saya minta solusi sama si Mbak ini biar saya dikasih sesuatu sama si Mbak biar orang tua saya tuh lihat saya kasihan aja gitu sama Kenapa mbak? Emang ada masalah apa sih? sama masalah sih sama orang tua. Kalau masalah suami saya nggak apa-apa, nggak ada masalah, cuman orang tua doang biar orang tua saya tuh kasihan ngelihat saya juga nggak ada apa-apa, maksudnya diperhatiin gimana gitu. gitu. Emang terkabul kayak gitu langsung nurut gitu orang tua? Ya nggak tahu sih ya, kan namanya nyari solusi kan kemana aja bisa. Solusi itu nggak kayak gini, ke guru pengajian atau ustadz atau siapa biar mbak dikasih petunjuk yang benar. Maaf ya mbak, maaf nih mbak, kita sharing di sini boleh sambil diliput nih, boleh nggak mbak?
Kalau bisa jangan lama-lama dah. Iya, tapi boleh kan, Mbah? Ya boleh. Mumpung itu saya di sebentar sini, aja. Iya, mumpung iya, sebentar iya, ya. iya, boleh, Ya Mbah boleh. juga biar ngerti gitu ya. Iya. Namanya urusan orang tua sama anak sama suami ini biar paham ya, Mbak ya. Iya. Ya. Jadi apa gimana, Mbak? Kita ngobrol masalahnya apa, nanti biar ada solusi gitu. Gimana? Ya saya sih mintanya orang tua saya biar kasihan, jangan dikasih sama saya, yang lain diperhatiin. Saya yang apa ya nggak punya didiemin, bahkan ditanya masak atau makan anak saya aja enggak. Saya cuma itu aja. Emang udah izin sama suami belum? Belum, saya nggak pernah cerita, Ya. saya nggak pernah izin sama suami. Kamu kan istri saya. Kenapa nggak udah obrol sama saya, mah? Ya kan itu orang tua saya, ngapain Kan aja. sebagaimana saya kan suami kamu. Ya, nah saya ngerti, emang itu ibu saya meskipun kamu suami saya. Jadi apapun yang terjadi sama kamu harus izin dulu sama saya, mah. Apalagi kembar dukun kayak dia, mah. Kembar dukun itu musyrik, nggak boleh. Ya pasti kan aku bilang ke sini juga kamu gak bakalan izinin saya. Tapi paling nggak kan kamu hormatin saya, mah. Saya kan suami kamu. Iya, jadi gini, Mbak ya. Mbak mau curhat di sini apa gimana nih? Ya udah pulang aja kalau Mau emang. pulang? Iya. Saya pamit. Nanti saya jemput istrinya Mas ini ya. Iya. Mohon maaf ya, Mbak ya. Iya. Bener-bener sopan ya. Karena ini belum selesai apa masalah suami curiga sering pergi-pergi. Jadi saya mau jemput istrinya mau ngobrol lah ya. Oh nggak bisa begitu dong. Ini kan belum selesai urusannya. Mbah, Emang- tapi ini istri saya, Mbah. Ya tahu. Tahu, istri- saya hubungan istri saya nggak sampean harmonis sama tahu, dia. istri sampean. Tapi Oh. kan ini masih ada komunikasi saya sama. Tapi saya nggak setuju, Mbah. Saya kan suaminya. Emang udah bayar mahar emang? Ya udah makanya ini belum selesai. Emang Mbak dikasih jimat apa? Ya saya belum dikasih jimat, dia bilangnya sih katanya mau ngasih jimat. Iya. Udah nggak makanya usah ritualnya belum jimat-jimatan. selesai. Apaan sih jimat-jimatan? Saya nggak setuju sama suaminya, Mbah. Udah sampean meskipun sampean suaminya, sampean jangan ikut campur urusan saya sama istri sampean. Ini urusan saya, Mbah. Ini istri saya. Ya saya ngerti urusan. Tapi saya nggak mau tahu ini istri saya. Sama aja Yaudah, pulang. Gak usah ribut, gak usah ribut. Ya udah, Mbak. Nanti saya mampir balik lagi ke tempat Mbak. Jemput istrinya dulu. Nanti kita ngobrol sama Mbak ya. Gimana Mbak, setuju Mbak? Nggak bisa begitu dong. Ini urusan saya dengan istrinya. Ya terus. Tapi saya nggak mau, Mbak. Ini istri saya, Mbah. Ya tapi ini namanya rumah tangga Mbak. Gimana Mbak? Ini kan urusan saya sama istrinya. Iya. Ya kan belum selesai. Nanti dulu kalau udah selesai boleh silakan Tapi pulang. saya nggak mau tahu, Mbah. Saya mau ajak pulang. So- Diizinin apa enggak? Saya mau izin pulang. Mau Mbak suruh nih, pulang. Mbak nih kasih jimat tuh untuk apa jimat? Udah sampean gak usah ikut Udah campur deh, urusan nggak saya. usah ngurusin jimat-jimat gituan, mah. Buat Iya, apaan sih? untuk apa? Kemudian kamu itu udah di rumah Udah, sholat, gini-gini curhat aja. sama Pak Ustadz apa segala. Gini aja. Mbak udah bayar maharnya. Udah ilasin Mbak aja, udah ilasin. ikhlasin aja, nggak usah terima Udah, jimatnya. Eh, Itu aja ya. udah sampean gak usah ikut campur urusan saya. Sampean mau apa jadinya? Saya mau jemput. Kalau nggak saya kasih bagaimana? Intinya saya mau jemput. Iya, sampean mau jemput, tapi saya belum selesai urusannya. Mbah, saya nggak mau tahu ya. Ini istri saya loh. Saya ngerti. nggak mau tahu. Saya Ini ngerti, istri ini saya. istri sampean. Nggak usah Kamu ribut. tahu. Gini aja, nanti saya balik lagi mau ngobrol sama Mbak. Udah sampean gak usah ikut campur urusan saya. Sampai bisa bermasalah nanti urusannya. Bah, boleh nggak Meskipun- boleh saya bawa pulang ini istri saya, Mah. Ini istri saya. Iya, Saya nggak mau tahu. Ngerti saya, sampean mau bawa pulang silakan, tapi saya belum selesai urusannya. Nggak mau tahu. Saya mau ajak pulang. Mbak, orang mau diajak bener sampai ngelarang gimana ceritanya? Ini istri saya, Mbah. Udah Istri saya sampean loh. gak usah ikut campur, sampean gak usah ikut campur. Sampean ini siapa? Saya kira Ade Mau apa maksudnya ke sini? mau jemput sama suaminya. Tapi Saya caranya mendampingi. jangan seperti itu dong. Caranya gimana? Harus baik-baik dengan saya. Saya udah baik-baik tapi sampainya nggak mau. Tunggu dulu urusannya selesai baru sampean bawa Kalau pulang. panjenengan suaminya boleh. Sampean bukan suaminya. Ah udahlah. Nggak bisa kayak gitu. Mbah, saya nggak mau tahu loh. Saya mau ajak pulang ini loh. Hah? Kalian bikin honor aja di sini. Ayo. Ah, udah pergi. Ayo, pulang Sana ya. sana. Ya udah. Oh jadi kayak Kurang gini. ajar sampean ini. Mau bikin honor di tempat saya. Nggak bisa gitu Mbak. Udah sampean pergi sana. Besok kamu nggak usah ke dukun-dukun lagi. Mas nggak suka loh. Mas punya temen loh. Nih, Kirade tuh orang lurus-lurus. Dia nggak pernah tuh ngasih jimat itu, Mbak. Besok-besok nggak usah ke dukun dah. Mendingan ini. Ada teman Mas ini, Mbak. Kirade tuh nggak pernah ngasih jimat-jimat. Besok-besok nggak usah ke dukun dah. Nggak usah. Ini kalau ada masalah ngomong aja sama Kirade, Mbak. Ya udah deh, aku nurut sama Mas. Ntar kalau bisa dan kalau boleh ya aku mau jenguk
adik. Boleh kakak? Boleh. Emang mau curhat sekarang, mau kayak gimana, solusi kayak gimana ini? Ya itu tadi saya pasti ceritain sama mbak tadi itu. Masalah orang tua. Emang Mbak gimana sih masalah orang tua? Sok Mbak terbuka aja dah. Sok masalah orang tuanya kayak gimana? Nanti saya kasih solusi. Ya masalahnya, Agak keras ya. ya masalahnya itu dipilih kasih kan sama yang dari orang tua tuh perhatian sama adik, sedangkan saya didiamin gitu aja, mau masak atau mau enggak didiamin aja gitu. Jadi sama dia juga nggak nanya ya, apalagi sekarang kan udah tahu gitu, di ini ketemu sama neneknya aja udah nggak mau dia di rapot juga. Jadi orang tuanya dari dulu cuek sama Mbak. Terus sama cucu juga cuek. Cuek, Sama suami cuek. cuek, Jadi orang tua ini ada ada, tapi cuek total. cuek. Tapi solusi Mbak ya. Emang Mbak sekarang tinggalnya sama siapa? Ya tidak sama suami. Udah makanya deh, kan ada Mas. Nggak usah mikir yang lain-lain. Iya, maksud udah anggap ini- aja Mas itu bapak, ibu, semuanya dah, anggap aja semuanya udah. Ya saya tahu Mas tuh suaminya Ade, tapi kan kepingin Ade yang namanya punya orang tua, masa iya sih pilih kasih meskipun punya suami, dia juga kan punya suami. Ya mungkin itu kan udah takdir deh, mau gimana Mas. Yang penting kan Mas sayang sama Ade, nggak pernah neko-neko. Mas lo sayang loh sama Ade loh. Kalau besok-besok mau ke dukun apa gimana, sharing-sharing lah sama Mas. Mas kan juga banyak kenalan loh, jadi nggak perlu ke dukun. Ke dukun tuh nggak boleh loh, musyrik loh. Dia nama teman Mas tuh, kayak Kirande tuh yang orang jujur, lurus gitu loh. Curhat sama Kirande aja udah, coba curhatin aja. Emang sok Mbak terbuka aja lah sama saya. Kenapa bisa udah lama orang tua cuek sama Mbak, udah lama emang? Udah lama sekali. Dari semenjak menikah Nggak pernah nengok gitu semenjak nikah tuh ya. kayak lahiran ini aja ya Mm-mm. didiemin gitu. Oh, jadi didiemin banget tuh orang tua, ngediemin Mbak. Didiemin Allah tuh pas habis hajatan aja. Tapi Mbak pengen dekat sama orang tua gitu. Makanya sudah Dan orang tua pengennya ingat sama Mbak gitu. iya. Oke, saya bantu solusi ya. Yang pertama, dilarang Mbak memain dukun supaya orang tua ingat Mbak. Itu dilarang, nggak boleh. Yang kedua, Mbak nggak usah pegang jimat-jimat supaya jimat itu biar orang tua tunduk, itu dosa besar. Kalau memang anak pengen dekat sama ibu, nggak usah pakai dukun-dukun. Berdoa aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat selalu sholawat Nabi. Kalau bisa mohon sama Allah sampai setiap malam, sholat malamnya dirajinin. Sholawat Nabi yang banyak, istighfar yang banyak, sehingga hati orang tua tersentuh. Karena orang tua itu tidak boleh dilupakan walaupun dia lupa. Kita jangan sampai lupa. Karena apa? Karena orang tua itu surganya akhirat, surganya Mbak. Jadi kalau bisa Mbak misalnya nggak usah ke dukun, ngaji aja, istighfar, zikir tiap malam, sholat ya. Jangan lagi ke dukun-dukun, jimat-jimat. Insya Allah nanti orang tua akan ingat gitu loh ya. Tuh, bener Mbak tahu, Kirande. saya tahu hati perasaan Mbak sama suami, saya tahu Mbak pengen disayang sama orang tua kayak yang lain, saya tahu. Tetapi kalau Mbak rajin berdoa sama Allah, mana sih orang tua yang makan mana sih orang tua yang jahat sama anak? Nggak ada. Tetapi walaupun ada kompor-kompornya yang kayak gimana, Mbak selalu berdoa aja sama Allah. Insya Allah orang tua akan tersentuh ya, tersentuh sama Mbak, tersentuh sama cucu, sama suami ya. Insya Allah banyak rezekinya. Insya Allah benar-benar luar biasa lah ya. Jangan kemana-mana ya, rajin ibadah aja ya Mas ya. Ajarin ya istrinya ya, Terima kasih ya. supaya ingat ya Mbak ya. Ya saya tahu Mbak sedih, kasihan cucu nggak ditengok sampai Mbak
kayak orang terlantar lah ya. Tapi insya Allah Mbak, nanti saya bantu. Saya tahu kesedihan Mbak sama anak, sama cucu. Dia punya cucu, dia anak yang Mbak nih. Saya tahu Mbak sedihnya kayak gimana. Pengen dekat sama orang tua, sama ibu, sama bapak ya. Pengen mengabdi ya. Insya Allah rezekinya ada. Insya Allah rezekinya ada ya. Tapi rajinlah berdoa sama Allah gitu ya. Kasihan Mbaknya juga. Dan gak usah lagi ke dukun-dukun untuk meminta-minta hal yang aneh-aneh, jimat-jimat, cimot kayak apalah, gak usah. Kalau bisa dengerin omongan suami ya, gak apa-apa Mbak mau nangis-nangis dah, ini mah nyata, kisah nyata udah. Yang penting Mbak banyak sholawat Nabi, istighfar yang banyak, sholawat malam ya, sehingga nanti orang tua akan tersentuh. Mana ada orang tua yang lantarin anak, pasti inget sampai tuanya inget. Nggak mungkin anak dibuang begitu aja. Tapi Mbak kuat, Mbak sabar, itu pasti hasilnya luar biasa Mbak. Ya Mbak ya, yang sabar, banyak istighfar ya. Nanti saya kasih banyak kok di Al-Quran kok doa-doa pengabul. Yang penting sholawat nabinya ya. Kan kasihan cucu ya. Biar nanti Mbak saya kasih doa, insya Allah nanti orang tua akan teringat. Dan untuk orang tuanya ya, ini seorang anak tidak meminta apa-apa loh. Dia hanya pengen disayang, pengen disayang tuh tiga. Dan anak si Mbak ini selalu berdoa kepada orang tuanya sehat, rezeki, penuh kesehatan, penuh rezeki dan kebahagiaan luar biasa. Ini Mbaknya cuma meminta kepada orang tua biar inget pengen disayang, cuma itu, nggak minta lebih ya Mbak ya. Pengen disayang ya Mbak ya. Insya Allah Mbak rajin sholat, ibadah, istighfar, orang tua akan sayang. Nggak ada orang tua yang jahat ya. Mas juga sholat ya. Mungkin saya sekarang belum jadi orang baik. Iya, makanya pas saya menjadi orang baik, bisa membimbing istri saya gitu. Makanya istri saya juga akan berusaha didoain biar sabar ya. Biar terima kasih nasihatnya Pak Ustaz. Biar sabar, biar kuat jiwanya ya. Insya Allah nanti kalau Mbak rajin istighfar, terus sholawat Nabi, terus rajin sholat malam, bulan depan juga berubah. Amin. Berubah bulan depan, akan sayang sama Mbak, yakin ya. Ini kisah nyata ya sahabat subscribe. Seorang wanita yang sudah menikah sangat sedih lah, karena mempunyai orang tua tapi jauh seperti bukan orang tua. Dia hanya butuh kasih sayang dari orang tua. Walaupun sudah menikah, dia ingin merasakan orang tua ada atau tidak. Akan tetapi namanya anak itu, walaupun punya suami atau punya anak lagi, tetap selalu ingat ibu. Karena masa dulu, masa kecil dulu, masa tersenyum dulu, di waktu rumah tangga malah kayak tanpa orang tua, tanpa senyumnya orang tua tidak ada. Anak ini tidak dorhaka, malah ingat sama ibunya malah. Yang dorhaka tuh yang nggak ingat sama ibu, yang lawan. Tapi anak ini benar-benar ingat dan pengen disayang. Semoga ini hanya cerminan hidup. Kepada yang siapa tahu ada yang kayak kisah nyata seperti ini hanya cerminan hidup. Bahwa nyata Mbak ini merasa pengen disayang sama orang tuanya. Dan Mbak ini sama suaminya ini benar-benar pengen terbuka lah hatinya ya. Orang tua ini biar ingat ya. Ya udah Mbak ya. Nanti insya Allah saya bantu doain juga biar orang tua Mbak ini sayang sama Mbak. Amin. Minta diperhatikan ya. Amin. Dan insya Allah Mbak juga yang sabar. Karena kesabaran itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ya. Yang sabar ya Mbak ya. Saya pamit, tapi ingat jangan ke dukun lagi. Jimat-jimat yang kayak gini jangan dipakai lagi ya. Ya. Mbak yang rajin sabar, insya Allah saya bantu doa ya.
Saya bantu doa biar pada bahagia ya. Amin. Ya udah, saya pamit dulu. Nanti saya mau ke rumahnya dukun yang tadi yang marah-marah, biar nanti nggak dendam. Karena saya juga harus ke rumah dukun yang tadi, biar nggak marah, biar nggak ngapa-ngapain Mbak. Iya. Saya mau nasihatin biar nggak marah, dendam. Takut kalau dendam ngeri, orang dukun kalau dendam ngeri. Makanya saya nasihatin biar adem hatinya ya. Jadi insya Allah saya hanya kasih solusi yang luar biasa. Insya Allah saya bantu doa dan Mbak rajin juga. Iya. Jangan saya doain, tapi Mbak malah nggak rajin doa ya. Yang rajin doa ya, Iya. yang sabar ya hatinya ya. Tapi ya setelah kenal sama ketemu sama Bapak Ada. Pak Tirade, ya alhamdulillah udah agak kenal sama Kenal. pikirannya sama hatinya kan udah. Amin ya rabbal alamin. Semoga hati Mbak lebih legowo, lebih menerima ya hatinya ya. Insya Allah ini anak sudah membawa rezeki nantinya. Insya Allah penuh berkah ya. Amin. Pamit ya Mbak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Ki ya. Ya, assalamualaikum ya Mas. Waalaikumsalam.